يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nah sekarang ini juga ada Bu Aska nih. Bu Aska, mana mic-nya? Masya Allah. Bu Aska, kenapa Anda ini lalu memilih pesantren di Ma'had Ali Zawiyah? Kenapa? Apa alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Jadi awal saya terjun atau tenggelam kemudian di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Jadi awalnya memang galau. Saya dulu sebelum pendengar radio Roja. Radio sebelah. Yang isinya begini-begini lah, hujan. Kemudian ketemu Rasil dan seterusnya. Jadi sempat saya kena paham sebelum kan sempat 50% lah. Ya bedanya mungkin nggak motong celana aja banyak. Terus saya galau kan, nyari kan. Di antara saya dengar nama Kesibuddin Amsir itu karena saya orang Madura ya. Tentunya tak tahunya di Jakarta dan sekitar tahun berapa ya? 2000 ini Rasil 29 ya. Mungkin kira 2012 atau 2013 saya dengar nama beliau tuh. Tapi belum sempat belajar. Saya belajar sama beliau tuh searching di internet. Saya cari internet, ketemu nama beliau Ustaz Badr. Ketemu beliau, kemudian ngaji pertama kitab beliau kan ngumpulin kitab tuh. Masterpiece beliau tuh ada kitab namanya Al-Qur'an Ijazan wa Khawasan wa Falsafatan. Beliau tuh ngumpulin kitab ada. Saya ngaji ke beliau, ternyata pengajian udah bubar, udah nggak ada hari Sabtu waktu itu gitu. Hari Sabtu, saya nggak tahu kitabnya kayak apa, kemudian nggak punya, beli di situ juga. Pas baru nyampe ke sana, langsung suruh baca saya. Gimana tuh? Bahasa Arab semua tuh ya? Kitab bahasa Arab. Suruh baca saya itu. Ketemu di situ juga baru pertama, udah gemetar juga baru kenal kan. Ente dari mana katanya? Tanya, ente dari mana? Anda dari Cibubur, Buya katanya. Di mana? Di mana? Dekat Ibnu Hajar. Beliau almarhum Ibnu Hajar, ketua MUI Ciracas itu guru saya juga dan dekat sama beliau. Teman, kalau beliau ngomongnya bukan murid. Ibnu Hajar, Ustaz Ibnu Hajar itu murid, bukan murid aneh, teman aneh katanya. Memang agak sebaya umurnya. Jadi dari situ saya kenal beliau, kemudian awalnya ngaji, kemudian saya aktif sekarang di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta di S2. Beliau ini dosen-dosen saya, guru-guru saya. Nah, jadi memang kalau baca sejarah tadi antum baca tuh sejarah tentang Kesibuddin Amsir luar biasa. Jadi ulama yang mutafannin. Jadi segala bidang, bukan cuma agama, antum bilang tadi cerita apa? Silat semua tahu. Yang disebutnya mutafannin, semua fan ilmu tahu. Cerita bola tahu, cerita apa aja tahu dia. Ramal Danu juga tahu semua. Selesai juga. Iya. Cerita apa ya? Iya, luar biasa. Oke. Jadi beliau nggak lulusan luar negeri, nggak kemana-mana, lulusan Betawi aja, tapi kelasnya sampai kelas internasional. Kita tahu luar biasa. Anak beneran ya. Masya Allah. Oke, sekarang dari Ustadz Hasan nih. Kenapa Ustadz Hasan bisa lalu masuk ke Ma'had Ali Zawiyah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat bisa berkumpul bersilaturahmi. Mungkin saya singkat cerita saja perjalanan ikut tholabul ilmi di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Saya berasal dari Tasikmalaya. Waktu itu saya Sundanya udah hilang ya? Sundanya udah hilang. Kadang nyangkut juga. Merantau ke Jakarta kurang lebih tahun 2018. Nah, sewaktu itu biasa kami berkumpul sama teman-teman di masjid di Al-Hidayah daerah Setu. Nah, waktu itu ngobrol teman-teman kayak, "San, antum mau ikut nggak?" katanya. "Ikut kemana?" kata. "Ikut belajar." "Belajar apaan?" "Kita kuliah." "Di mana?" "Ma'had Ali Zawiyah Jakarta."
Siapa pendirinya? Beliau terangkan yaitu almarhum. Namun waktu itu saya berpikir lagi, khawatir biasanya di pondok jalurnya ke sini, Iya. kemudian takutnya yang lain gitu. Kata beliau, enggak, insya Allah aman. Di sini kita belajar kitab-kitab kuning, kalau bahasa pesantren gitu mungkin di sini sebut Nahwu Shorof pusananya. Oleh karena itu, bagaimana masalah biayanya? Di sana insya Allah aman katanya. Soalnya kan saya di sini merantau, orang seorang diri lah istilahnya di Jakarta. Insya Allah nggak ada apa-apa. Yang penting kita istiqomah di sana katanya. Insya Allah untuk masalah guru-gurunya kompeten di dalam bidangnya. Untuk itu apa kata saya persyaratannya? Waktu itu kata beliau nggak begitu susah kok, yang biasa kita baca. Paling baca hafal surah Yasin dan Ar-Rahman misalnya. Ya selepas itu alhamdulillah saya menyimpulkan sama teman berangkat berdua, kemudian datang ke sana. Alhamdulillah ternyata di sana diterima gitu, dengan senang hati. Bahkan saya di tes baca Al-Quran sama beliau. Masih ingat. Oh gitu. Ada lupa udah. Bertanya matobinya masih ingat saya, alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini saya ngambil S1 di sana, belajar bersama guru-guru dan banyak teman juga, dan banyak pembelajaran ilmu fikih, kemudian tentang sejarah-sejarah gitu. Kemudian masalah Nahwu Shorof utamanya itu sangat baik sekali untuk para pemula dan juga untuk para teman-teman yang haus dengan akan ilmu. Ayo kita bersama-sama belajar di Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Mungkin dari saya dicukupkan sekian.